Tegal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Tak hanya dikenal dengan wartegnya. Tegal ternyata daerah yang menjadi cikal bakal berdirinya Korps Marinir yang dibentuk pada 15 November 1945 dengan nama Korps Mariniers. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Slawi. Sebelumnya, ibu kota Kabupaten Tegal berada di Kota Tegal yang terletak di sudut barat laut kabupaten ini. Tetapi kemudian Kota Tegal secara administratif terpisah dari Kabupaten Tegal dan membentuk wilayah sendiri. Kemudian digantikan oleh Kota Slawi sebagai ibu kota Kabupaten Tegal hingga saat ini. Pada awal sejarahnya, dengan mengutip dari buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu, ketika tahun 1530, Tegal adalah desa kecil yang terletak di tepi Muara Kaligung. Desa itu dikenal dengan nama Tetegal. Penggunaan nama Tegal mengacu kepada istilah Tegalan atau Tetegil, yang artinya adalah ladang. Desa ini pada mulanya adalah merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang yang setia kepada terah Kerajaan Pajang. Tetegal merupakan daerah yang mengeluarkan hasil bumi yang sangat banyak. Pengairan daerah ini semula diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danawarih. Karena pada saat itu daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal. Versi lain mengatakan bahwa istilah Tegal berawal dari kedatangan Tome Pires, pedagang asal Portugis. Ia datang ke sebuah pelabuhan tua di Muara Kaligung pada abad ke-15, di mana dia menyebut pelabuhan tersebut dengan nama Tetegual. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi juru demung, atau sesepuh oleh Bupati Pemalang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi juru demung, terjadi pada 12 April 1580 Masehi. Oleh karenanya, setiap tanggal 12 April diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tegal. Ada yang menarik dalam hal penentuan Hari Jadi Kota dan Kabupaten Tegal. Karena terdapat perbedaan waktu dalam menentukan Hari Jadi Kota dan Kabupaten Tegal, meskipun peristiwanya sama. Karena wilayah Kabupaten Tegal menentukan hari jadinya, tanggal 18 Mei 1601. Di mana tanggal tersebut Ki Gede Sebayu diangkat bupati oleh Sultan Mataram. Selanjutnya, tak lama Ki Gede Sebayu pun meninggal dunia, dan putranya yakni Ki Gede Hanggawana ditunjuk sebagai penggantinya. Semakin lama, daerah Tegal semakin berkembang, ditandai dengan hasil buminya yang semakin berlipat. Bahkan Tegal banyak menimbun hasil bumi, dan kemudian dikirim ke luar daerah. Hal tersebut membuat banyak rakyat datang ke Tegal, sehingga membuat penduduknya makin banyak, dan Tegal berubah menjadi wilayah yang sangat ramai. Kemudian pada masa Kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya. Tegal juga menjadi daerah yang ditunjuk Sultan Agung, sebagai tempat untuk membawa beras dengan perahu, yang pada waktu itu diperlukan bagi persediaan pangan tentara Mataram, yang saat itu sedang berperang melawan VOC di Batavia. Kemudian pada tahun 1677, ketika Amangkurat II berperang dengan Trunojoyo, wilayah Tegal tidak dikuasai oleh pasukan Trunojoyo. Namun ketika Amangkurat bekerja sama dengan VOC, akhirnya pasukan Trunojoyo kalah. Berkat jasa VOC terhadap Mataram pada waktu perang, maka sekitar tahun 1680, VOC mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa, termasuk di Tegal. Di tempat inilah VOC membangun benteng yang kuat dan membangun pos perdagangan. Pada tahun inilah banyak masyarakat Eropa yang tinggal di sini, dan kemudian membangun benteng, sehingga keberadaan mereka cukup eksklusif. Keberadaan orang Eropa di benteng sejalan dengan kebijakan antara VOC dan Bupati Tegal untuk mengelompokkan pedagang Eropa dan tentara Eropa terpisah dari penduduk Jawa. Mereka tinggal di benteng, dan tidak seorang pun dapat masuk ke lokasi itu tanpa seizin VOC dan Bupati. Kemudian dalam perkembangannya, orang Eropa kurang menyukai tinggal di dalam benteng, sehingga mereka pindah ke rumah yang dibuat permanen di luar benteng. Adapun orang-orang Jawa tinggal di sebelah timur kampung kota dan orang-orang Cina tinggal di sebelah selatan yakni Pacinan, atau kini menjadi Kampung Paweden di Kelurahan Mintaragen. Sedangkan orang-orang Arab mulai berdatangan dan menetap di Tegal pada abad ke-18.
Kemudian tahun 1729, Tegal ditetapkan sebagai Gewest atau pemerintah daerah Tegal, dengan dipimpin oleh seorang Belanda. Kota Tegal ditetapkan sebagai ibu kota Gewest Tegal, dengan wilayah meliputi Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagai kepala Gewest, diangkat J. Thierens sebagai residen. Residen terakhir untuk Gewest Tegal ialah G. Vallette. Pusat pemerintahan Gewest Tegal saat itu berada di Gedung Residen, yang sekarang menjadi kantor DPRD Kota Tegal. Karena mulai ramainya wilayah pesisir utara Jawa ini, pemerintahan kolonial menjadikan Tegal sebagai Karisedanan, sebelum akhirnya Karisedanan dipindahkan ke Karisedanan Pekalongan pada tahun 1901. Kemudian pada tahun 1906, Tegal mendapatkan status sebagai gemeente berdasar Ordonantie tanggal 21 Februari dan Staatsblad nomor 123, yang berlaku sampai tanggal 1 April 1906. Dalam pelaksanaan pemerintahan, dibentuk Dewan Kota, sedangkan yang menjadi kepala daerah adalah asisten residen yang membawahi Kabupaten Tegal. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan di dalam kota diserahkan kepada Mr. Martokusumo. Awalnya Martokusumo menjabat advocaat dan procurer di Tegal, kemudian diangkat menjadi kepala kota atau sitio. Dan selanjutnya ia diganti oleh Raden Sungebrek Soatmojo, yang sebelumnya menjabat sebagai patih di Pekalongan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Tegal ini juga termasuk ke dalam wilayah yang dimana saat itu terjadi peristiwa 3 daerah. Peristiwa itu merupakan konflik sosial yang terjadi di wilayah Tegal, Brebes, dan Pemalang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6, Tahun 1950, tanggal 14 Agustus tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tentang pembentukan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Tegal. Dalam undang-undang tersebut, Kota Tegal ditetapkan menjadi kota madya sekaligus ibu kota Kabupaten Tegal, yang dimana pemerintahan kabupaten berada di Kompleks Alun-Alun, sedangkan pemerintahan kota madya menempati eks-gedung Gewest Tegal di Jalan Pemuda. Status terakhir bagi Tegal yang hingga saat ini diberlakukan adalah, ketika pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan pembentukan kota Slawi sebagai ibu kota baru Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1924. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, beberapa fasilitas pemerintahan milik Kabupaten Tegal secara bertahap dipindahkan ke Slawi, membuat Kota Tegal memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri. Pusat pemerintahan Kota Madya Tegal pun juga dipindahkan dari Jalan Pemuda ke eks-kantor Bupati Tegal di Kompleks Alun-Alun di tahun 1987.